Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Di antaranya, kabar skuad Garuda jelang Piala AFF. Pratama Arhan diserang gosip panas. Pemain Italia siap dinaturalisasi. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Sempat dikritik habis-habisan di media sosial, pemain kesayangan Sintayong akhirnya kembali ke top performanya adalah Witan Sulaiman. Sebelumnya, publik tanah air pun dibuat keheranan atas keputusannya meninggalkan Liga Slovakia, yang kemudian disusul performa yang kurang meyakinkan pada debutnya bersama Persija Jakarta, maupun performanya di Timnas Indonesia. Namun, di awal musim 2023-2024 ini, Witan berhasil menunjukkan kualitasnya. Dimainkan sebagai wingback kiri, Witan Sulaiman mencetak 2 assist sekaligus membantu Persija menang 4-1 atas Bayangkara FC. Lalu terbaru Witan Sulaiman mencetak satu-satunya assist saat Persija Jakarta menang 1-0 atas Persebaya. AFF telah merilis jadwal turnamen melalui laman resmi mereka pada Kamis 3 Agustus sore. Turnamen 2 tahunan ini akan digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus. Dalam ajang Piala AFF ini, Timnas U23 Indonesia menghuni grup B bersama dengan Timor Leste dan sang musuh bebuyutan Malaysia. Di sisi lain, Timnas U23 Indonesia masih tanpa kabar hingga saat ini. Meski demikian, beberapa waktu lalu Sintayong terpantau beberapa kali hadir langsung ke stadion untuk menyaksikan pertandingan Liga 1 musim ini. Hal itu dilakukan Sintayong guna mencari nama-nama baru untuk dimasukkan ke dalam skuad Garuda Muda. Namun hingga kini memang kabar perihal Timnas U23 Indonesia masih sepi. Pelatih Persita Tangerang, Luis Edmundo, mengeklaim timnya memiliki banyak pemain potensial yang layak diboyong ke Timnas Indonesia U23. Bahkan ia menyebut 3 nama anak asuhnya seperti Esal, Rifki Dwi, Ahmad Fad. Luis Edmundo pun berharap pemain mudanya mendapatkan kesempatan untuk dipanggil ke Timnas Indonesia menjadi bagian dari skuad Sintayong. Piala AFF U23 2023 kurang dari 2 minggu lagi menuju kick-off. Karena setiap grup hanya berisikan 3 negara, maka Timnas Indonesia dalam ajang ini diwajibkan menjadi juara grup untuk bisa lolos ke semifinal. Jikapun tidak bisa menjadi juara grup, skuad Garuda masih bisa lolos melalui jalur runner-up grup terbaik di Piala AFF U23 ini. Namun jalur ini tak terbilang aman, mengingat hanya ada 1 dari 3 runner-up grup saja yang akan terpilih dan lolos ke semifinal. Di atas kertas sebenarnya Timnas Indonesia U23 diprediksi bisa menjadi juara grup B dan lolos ke semifinal dengan mudah atas Malaysia dan Timor Leste. Pertandingan pertama skuad Garuda sendiri akan langsung menghadapi Harimau Malaya. Gara-gara komentar Asnawi Pratama Arhan diserang gosip panas. Hal ini bermula dari pemain Jeonnam Dragons ini menandai akun Pratama Arhan di unggahan salah satu perempuan bernama Azizah Salsha. Komentar ini pun langsung saja menuai berbagai reaksi dari netizen di TikTok. Akun TikTok Azizah Salsha pun bahkan dipenuhi komentar pro dan kontra terkait rumor hubungannya dengan Pratama Arhan ini. Beberapa netizen merestui hubungan ini, pasalnya Azizah dan Arhan memiliki agama yang sama. Sedangkan yang sebelumnya, pemain bola yang tergabung di klub asal Tokyo Verdy ini menjalin hubungan beda agama. Dipastikan masuk dalam daftar pemain Ipswich Town musim 2023-2024, bek jangkung Timnas Indonesia Elkan Bagot dipastikan akan bermain di divisi Championship. Jika hal itu terjadi, maka Elkan berpeluang mencetak sejarah menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang tampil di kasta kedua Liga Inggris. Bahkan salah satu media Malaysia tampaknya sudah tidak sabar memantau aksi Elkan Bagot di divisi Championship ini. Mereka memprediksi bahwa bek jangkung ini akan menghadapi sejumlah penyerang top di Inggris musim depan. Pemain keturunan Ilyas Al-Haf yang sempat terang-terangan mengaku tertarik membela Timnas Indonesia baru-baru ini memamerkan pencapaiannya. Lewat akun Instagram resmi klub, Ilyas Al-Haf pun diumumkan telah bergabung dengan klub baru Armenia, LC Doha Yerevan.
Ilya sendiri mulai karirnya di Sparta Rotterdam, menjadi juara Liga 2 Belanda musim 2015-2016. Tampil dalam 12 pertandingan di Eredivisie. Al Hilal memainkan 15 pertandingan untuk Belanda U18 dan U20. Klub terakhirnya adalah Almere City. Ivar Jenner belum pernah absen dalam 7 laga pramusim FC Utrecht, bahkan ia sempat menyumbangkan 1 assist untuk klubnya. Terakhir ia kembali diturunkan saat melawan klub Serie A Italia Bologna. Dalam laga tersebut FC Utrecht harus takluk 1-2. Sementara pada laga ini, Ivar sendiri masuk pada menit ke-71 menggantikan ex-setan merah Zidane Iqbal. Selanjutnya, FC Utrecht sendiri akan menjalani laga uji coba melawan klub rival Barcelona Espanyol. Laga itu menjadi kesempatan terakhir bagi Jenner sebelum dikembalikan ke Jong Utrecht untuk menyambut Eredivisie Belanda. Dalam upaya untuk memperkuat lini belakang Timnas Indonesia, PSSI tengah merencanakan naturalisasi beberapa pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Italia. Rencana ini dilakukan guna menghadapi serangan laga internasional pada musim 2023-2024 ini. Salah satu nama yang mencuat adalah J.I. Zes, pemain klub Venezia FC yang bermain di Liga Italia Serie B. Sintayong, pelatih Timnas Indonesia, dikabarkan tertarik mendekati pemain berusia 23 tahun ini untuk bergabung dengan skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengatakan dirinya belum menurunkan semua pemain saat menghadapi Barcelona kemarin. Ia mengisyaratkan akan menggunakan formasi berbeda ketika melawan Kashima Antlers. Bima Sakti mengaku akan memberikan kesempatan kepada pemain yang belum dimainkan di laga uji coba kemarin. Kekalahan telak atas Barcelona Juvenil A menjadi alarm bagi Bima Sakti bagaimana kualitas Garuda Asia masih jauh dari kata sempurna untuk bisa bersaing di panggung Piala Dunia. Untuk itu pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini pun berharap kepada Bima Sakti dapat membuat terobosan besar. Terobosan yang dimaksud adalah melakukan pelatihan yang efektif dan tepat agar kualitas pemain meningkat. Apalagi persiapan menuju Piala Dunia U17 kurang dari 100 hari. Kelemahan Indonesia U17 pun disebut sangat banyak. Untuk itu kedepannya Bungkus mengingatkan PSSI agar lebih galak menggelar kompetisi usia muda. PSSI memastikan Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Jawa saja. Dalam hal ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengusulkan Piala Dunia U17 digelar di DKI Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Timnas Indonesia U17 sendiri akan bermarkas di DKI Jakarta sepanjang babak penyisihan grup. Dengan demikian, setidaknya ada 4 stadion yang berpeluang akan digunakan menjadi venue Piala Dunia. Pertama ada Jakarta International Stadium, kemudian Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. FIFA sendiri telah melakukan inspeksi ke Indonesia, namun hingga kini keputusan final terkait venue mana yang akan dipilih belum juga diumumkan.